Prabowo ini setiap sholat Id, ya kan ya, selalu nggak pernah ada di Jakarta. Takut suruh ngimamin. Ayo, siapa yang suka keluar negeri? Dolar naik. Kunjungan Pak Prabowo Subianto ke Paris sebanyak 4 kali dalam waktu yang berdekatan ini dipertanyakan urgensinya oleh publik. Karena ketika Pak Prabowo selalu menggaungkan efisiensi anggaran, sementara sisi lain, Pak Presiden sendiri tidak bisa menjadi teladan dalam hal efisiensi anggaran. Dan Prabowo ini setiap sholat Id, ya kan ya, selalu nggak pernah ada di Jakarta. Takut suruh ngimamin. Saya itu gini loh, saya jujur ya, paling nggak suka sama orang yang demi jabatan, demi pernikahan, demi tetek bengek, itu pindah keyakinan tuh gue paling benci. Jujur, gue itu paling suka sama orang-orang, lo kalau mau pindah keyakinan, bukan ada embel-embelnya. Banyak orang tuh yang aku lihat itu ya, ada oknum pejabat, itu artis, tak apa atau apa, banyak pindah agama karena ada embel-embelnya. Gue paling benci. Saya tuh akan menghargai orang pindah agama tanpa ada embel-embel. Mau agama Kristen ke Islam, mau Islam ke Kristen, bebas. Asalkan dengan keyakinan, bukan karena embel-embel. Aduh, Selmaras, aku tanya, ya kan, agamamu apa? Ayo, siapa yang suka keluar negeri? Dolar naik. Ayo, itu pidatonya Prabowo. Kalau seorang Prabowo hobi keluar negeri, nggak masalah. Kan bukan uangnya dia yang dipakai untuk jalan-jalan. Ya kan? Dan Prabowo hobi banget ke Prancis. Karena Prancis, ya kan ya, negara paling romantis. Wah, ngapain di Prancis nih Prabowo? Mah hobi banget lo ke Prancis. Enak ya ke Prancis ya. Romantis. Dalam berapa bulan kemarin ke Prancis itu ya? Berapa bulan kemarin ke Prancis? Sekarang ke Prancis lagi. Ya kan? Uang rakyat diambur-amburin. Oh iya. Dia dari dulu cita-cita kepingin jadi presiden. Setelah menjadi presiden, ya dimanfaatin lah kemewahannya, keenakannya. Tapi para pendukungnya hidup menderita. Prabowo poya-poya pakai uang kita. Kita yang menderita. Selama Prabowo lawatan ke luar negeri, hasilnya apa sih? Buat rakyat Indonesia ini apa hasilnya Prabowo? Saya nanya nih, hasilnya ke luar negeri itu apa sih? Jalan-jalan, jalan-jalan, ya kan? Minta dihormat, katanya sering dihormatin. Kok hobi banget dijilat ya? Salam waras, itu di pemikiran saya. Prabowo Subianto Idul Adha di luar negeri. Pertanyaan saya ya, silakan Anda komentar di bawah. Selama negara kita ini berdiri sebagai ya bangsa dan negara ya di seperti hari ini, adakah presiden terdahulu ya Idul Adhanya misalnya bertepatan Idul Adha itu di luar negeri, ada kunjungan di luar negeri? Karena bagi saya begini saudara,
negara-negara di dunia ini tahu Indonesia ini, paham Indonesia ini. Dan soal kunjungan ke luar negeri, kan kalau kita buat jadwal, tentu saja jadwal ini kita tahu nih bahwa tanggal sekian adalah ini dan itu kan. Ya, tapi karena ini mungkin masalah penting, urgen soal negara, ya mungkin juga. Cuman hanya sebagai referensi saja untuk saya ketahui, apakah semenjak negara ini berdiri ada presiden seperti ini? Silakan. Ironisnya, prioritas. Emang harus ya malah berangkat ke Paris di tengah-tengah suasana kita yang lagi seperti ini ya, harga dolar yang sangat melejit tinggi, kebutuhan pokok masyarakat yang sangat mahal, otomatis biaya impor pun sangat tinggi. Nah, rakyat lagi nahan-nahan nih agar dapurnya tetap ngebul. Apalagi di suasana Idul Adha seperti sekarang ini. Keuangan benar-benar diatur untuk biaya kurban, untuk kebutuhan keluarga yang sangat terjepit dengan keadaan seperti ini. Tapi di tengah kondisi kayak gini, ada kabar presiden kita malah pergi ke Paris. Yang bikin masyarakat bertanya-tanya, apa nggak ada urusan yang lebih penting? Apa nggak ada urusan yang lebih mendesak di dalam negeri? Bukan boleh atau enggaknya berangkat jalan ke luar negeri. Itu bagian dari diplomasi. Tapi timing dan transparansinya itu penting. Masyarakat butuh penjelasan. Ini kunjungan untuk apa? Hasilnya buat rakyat apa? Sekarang lagi ngerasain dolar yang sangat tinggi. Kalau biaya sendiri sih nggak apa-apa mungkin ya, tapi kalau biaya negara. Nah, kalau nggak ada penjelasan yang lebih jelas, wajar kalau rakyat bertanya, apa ini bukan pemborosan? Soalnya yang dirasain sama rakyat sekarang, harga serba naik, penghasilan sangat menjepit. Gimana menurut kalian? Wajar nggak kunjungan ke luar negeri dilakukan pas saat situasi ekonomi lagi kayak gini ya? Tulis pendapat kalian di komen. Kita diskusi sehat, oke?